Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran PPKN untuk kelas 3. Di video pembelajaran kali ini yang akan kita bahas terkait dengan kisi-kisi ujian akhir sekolah, di mana materi kelas 3 dari bab 1 sampai bab 7 sudah selesai saya sampaikan. Dan sisa waktu sebelum menghadapi ujian ini kita gunakan untuk membahas terkait kisi-kisi ujian akhir sekolah. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan dan dipelajari untuk menghadapi ujian akhir sekolah? Dalam hal ini, kompetensi dasar yang akan nanti dikeluarkan dalam soal-soal ujian, yakni ada 7 bab. 7 bab ini merupakan materi kelas 3 keseluruhannya, mulai dari kompetensi dasar 3.21 tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian 3.22 perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kemudian 3.23 pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan good governance. Kompetensi dasar 3.24 pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Kompetensi dasar 3.25 dinamika persatuan dan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Kompetensi dasar 3.26 mengevaluasi peranan pers di Indonesia, serta kompetensi dasar 3.27 mengevaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Nah, ketujuh bab ini merupakan materi-materi yang akan saya berikan sebagai kisi-kisi untuk soal-soal ujian akhir sekolah. Di dalam kompetensi 3.21 kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang perlu dipelajari, didalami terkait dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi silakan dipelajari lagi, dibaca lagi materinya tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban sebagai warga negara. Kemudian substansi hak dan kewajiban warga negara yang ada dalam Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima, dicari sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban apa saja yang tercantum dalam Pancasila. Kemudian terkait dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, baik yang ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, lingkungan berbangsa dan maupun bernegara, serta bagaimana upaya menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi dalam masyarakat. Upaya ini bisa dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.22 perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang perlu dipelajari yakni perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, mulai dari pengertian hukum, unsur-unsur hukum, aparat penegak hukumnya, tugasnya, fungsinya, kemudian peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, mulai dari Polri, kemudian lembaga peradilan, hakim, jaksa, dan lain sebagainya, serta bagaimana dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kompetensi dasar 3.23 pelaksanaan pemerintah sesuai dengan good governance. Yang dipelajari penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance. Good governance itu apa saja, prinsipnya apa saja, ciri-cirinya apa saja, kemudian dampak pemerintahan yang tidak transparan dan upaya mengatasinya bagaimana, serta bagaimana upaya mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik di negara kita Indonesia. Selanjutnya 3.24 pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Di sini yang perlu dipelajari pengaruh iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Kalian pelajari iptek itu apa saja, contohnya, kemudian dampak negatif maupun dampak positif, manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek baik yang datangnya dari luar negeri maupun dalam negeri harus bagaimana, itu silakan dipelajari kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya kompetensi dasar 3.25 dinamika peraturan dan kesatuan sebagai upaya menjaga dan mempertahankan NKRI. Yang dipelajari hakikat negara kesatuan Republik Indonesia,
kemudian bagaimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa, dari sebelum Indonesia merdeka di masa penjajahan, kemudian sampai saat ini, serta bagaimana upaya menjaga dan mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam naungan NKRI. Kemudian kompetensi dasar 3.25 mengevaluasi peranan pers di Indonesia. Pelajarilah apa itu pengertian pers, fungsi dan peranannya yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana kebebasan pers yang diberikan di Indonesia, serta bentuk-bentuk penyalahgunaan kebebasan pers. Dan yang terakhir, kompetensi dasar 3.27 mengenai evaluasi etos kerja masyarakat Indonesia. Dipelajari hakikat etos kerja itu apa, pengertiannya, kemudian bagaimana cara meningkatkan etos kerja, ciri-ciri etos kerja yang tinggi maupun rendah, serta bagaimana etos kerja masyarakat di Indonesia saat ini. Nah, ini yang perlu kalian pelajari kembali, didalami kembali materi-materinya. Kemudian silahkan untuk menambah nilai partisipasi dan keaktifan kalian. Kalian silakan bisa, jika ada materi mulai dari bab 1 sampai bab 7 yang belum dimengerti, untuk bisa mengajukan pertanyaan, baik dari materinya maupun dari tugas-tugas yang pernah saya berikan. Jika ada yang merasa tugasnya salah, silakan ditanyakan kembali. Kalian bisa menulis pertanyaannya di lembaran buku atau kertas, kemudian silakan diupload di Taruna Sinau dan diuploadnya di materi ke-7. Kemudian yang kemarin-kemarin belum mengerjakan tugas maupun ulangan harian, masih ada kesempatan untuk mengerjakan dan untuk diupload kembali di Taruna Sinau. Terima kasih, ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.